Film bermula pada tahun 1950, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, atau lebih tepatnya setelah Jepang mengakhiri masa penjajahannya di Pulau Semenanjung, Korea. Namun setelah Jepang meninggalkan Pulau Korea, 5 tahun setelah itu Korea mengalami konflik kembali, di mana perang saudara pecah di pulau tersebut. Hal itu diakibatkan karena adanya perbedaan antara dua ideologi, yaitu liberalisme dan komunisme. Liberalisme sendiri adalah paham yang digunakan pihak Barat untuk mempengaruhi rakyat Korea di bagian selatan. Sedangkan paham komunisme adalah paham yang digunakan oleh China dan Uni Soviet untuk mempengaruhi rakyat Korea di bagian utara. Dan dikarenakan kedua ideologi itu ingin menguasai sepenuhnya Pulau Korea, maka peperangan pun terjadi akibat ambisius dari kedua paham tersebut. Singkat cerita, pada bulan Agustus 1950, terlihat pasukan Korea Selatan sedang dihadapi gempuran dari pasukan Korea Utara di kota Yongdae, di mana diketahui pada bulan Juni 1950, pasukan Korea Utara melancarkan serangan dadakan menuju Korea Selatan, dan dalam 3 hari saja, pasukan Korea Utara berhasil menguasai kota Seoul sepenuhnya. Dan selama pasukan Korea Utara melancarkan aksi dalam 40 hari, pasukan Korea Utara kala itu berhasil menguasai 90% seluruh daratan di Korea Selatan, kecuali Busan dan Sungai Nandong, yang merupakan benteng terakhir bagi pasukan Korea Selatan di Semenanjung Korea. Dan dalam pertempuran di kota Yongdae, kita pun diperkenalkan dengan tentara pelajar bernama Oh Jambyeon, di mana dalam pertempuran itu ia ditugaskan menjadi support soldier untuk membantu para tentara lainnya membawa persediaan perang seperti amunisi, obat-obatan, dan lainnya. Di pertempuran itu juga, kita pun diperkenalkan dengan seorang kapten bernama Kak Sok-dae yang bertanggung jawab terhadap pasukan Korea Selatan di kota Yongdae. Saat pertempuran itu berlangsung, kala itu Kapten Kang diperintahkan oleh atasannya untuk menarik mundur pasukannya dari kota tersebut, dikarenakan mereka mendapatkan informasi kalau bala bantuan Korea Utara akan tiba sebentar lagi. Namun dikarenakan Kapten Kang selalu bersikeras terhadap prinsipnya, maka ia pun tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kota itu dari pasukan Korea Utara. Mereka pun berusaha dan terus berusaha mempertahankan kota itu, namun pada akhirnya kota tersebut berhasil dikuasai oleh pasukan Korea Utara di bawah pimpinan Mayor Pak Muram. Sedangkan untuk pasukan Korea Selatan sendiri, mereka terpaksa dipukul mundur untuk meninggalkan kota itu diakibatkan karena bala bantuan yang mereka nantikan tidak kunjung datang. Di mana diketahui pada saat perang berlangsung, pasukan Korea Selatan lebih memfokuskan pertempuran di Sungai Nandong yang merupakan pertahanan terakhir bagi mereka di Semenanjung Korea. Ketika mereka berhasil keluar dari pertempuran di kota itu, Kapten Kang dan pasukannya pun memutuskan meledakkan salah satu jembatan di daerah Pohang, yang bertujuan akan memperlambat gerak pasukan Korea Utara menuju daerah tersebut. Namun karena tindakannya itu juga, para pengungsi pun terpaksa harus terjebak di daerah konflik dan memaksa mereka harus mengambil jalur memutar atau menyeberangi sungai tersebut. Singkatnya, setelah mereka berhasil meledakkan jembatan itu, pasukan Korea Selatan pun menuju salah satu base camp mereka di daerah Pohang, di mana base camp itu dulunya merupakan gedung sekolah yang dialihfungsikan sebagai base camp militer oleh pihak Korea Selatan. Dan ketika Kapten Kang telah sampai di tempat itu, ia pun diperintahkan kembali oleh atasannya untuk pergi menuju Sungai Nandong agar membantu para tentara yang sudah bersikeras mempertahankan benteng terakhir mereka, di mana dalam pertempuran Sungai Nandong, pertempuran itu merupakan pertempuran skala besar di Korea Selatan, yang melibatkan pasukan PBB untuk melawan gempuran pasukan Korea Utara. Dan pertempuran itu sendiri dikenal sebagai pertempuran perimeter Pusan. Singkatnya, seluruh pasukan Korea Selatan yang berada di camp itu pun pergi menuju Sungai Nandong untuk membantu pasukan lainnya yang sudah lebih dulu berada di medan pertempuran. Namun sebelum Kapten Kang pergi, mereka pun menempatkan 71 siswa pelajar untuk menjaga tempat itu di saat para tentara lainnya menuju medan pertempuran.
Mereka juga memberikan persenjataan serta amunisi untuk berjaga-jaga jika mereka melihat pasukan Korea Utara berada di sekitar daerah itu. Dan Kapten Kang juga tidak lupa memberikan mandat komando kepada Oh Jam-yeon untuk menjadi pemimpin di antara para siswa pelajar, dikarenakan ia terlebih dahulu turun di medan pertempuran dibandingkan yang lainnya. 중대는 2개소대로 편성된다. 이 앞에는 오장범이 한다. Oh Jam-yeon yang diberikan mandat komando oleh Kapten Kang, ia pun bersama teman-temannya memerintahkan para pelajar untuk mengubur beberapa mayat tentara yang mati saat dirawat di base camp itu. Dan di saat yang lainnya sibuk mengurus mayat tentara di kuburan, di tempat lain Kukapjo bersama temannya sedang asik nongkrong di gedung penyimpanan makanan. Hal itu dikarenakan mereka tidak mau membantu para siswa lainnya untuk mengurus mayat tentara yang sudah tewas. Namun tidak lama setelah itu, komplotan Kukapjo pun mulai kembali membuat masalah di mana mereka menghancurkan gudang penyimpanan dengan menggunakan sebuah granat yang membuat semua persediaan makanan mereka habis terbakar akibat ledakan dari granat tersebut. 와, 이따가 밤에 비리비리 남중산 새끼들 집합시키 놓고 겁 좀 줄까? 우리가 뭐고 이게? 야, 이 새끼야. 씨. 바짝 뭔데, 이 새끼야. Setelah semua kejadian itu, mereka pun dikumpulkan di sebuah lapangan untuk melakukan pelatihan dalam menembak. Dikarenakan 68 siswa lainnya belum pernah menggunakan senjata, di saat melakukan pelatihan menembak, para siswa itu pun menembak secara brutal, namun tidak ada satupun peluru yang berhasil mengenai sasaran. Di tempat lain, para tentara Korea Utara yang berhasil menguasai kota-kota di Korea Selatan, mereka pun melanjutkan invasi menuju daerah Pohang untuk mengambil jalur memutar ke Sungai Nandong. Namun di tengah perjalanan, mereka pun mendapatkan kendala baru, di mana jembatan yang mereka harus lalui terputus akibat ledakan yang digunakan oleh Kapten Kang. Para tentara Korea Utara yang merasa hal itu tidak dapat menghentikan ambisius mereka, di sana para infanteri pun memutuskan untuk menyeberangi sungai tersebut, sedangkan kendaraan lapis baja mereka memutuskan untuk mengambil jalur memutar. Di saat malam hari tiba, saat para siswa sedang beristirahat, kala itu mereka mendapatkan sebuah kabar kalau pasukan tentara Korea Utara terlihat berpatroli di daerah sekolah mereka. Para siswa itu pun bersiap di posisi untuk melakukan serangan dadakan. Dikarenakan mereka belum terbiasa menggunakan senjata, mereka pun menembak tentara itu secara brutal, dan ketika mereka melihat mayat-mayat tentara yang mereka tembak, ternyata para tentara itu sendiri adalah seorang pelajar yang direkrut oleh Korea Utara untuk melakukan hal yang sama seperti Korea Selatan lakukan. Semenjak peristiwa itu, mereka pun tidak bisa tertidur, dan juga karena keributan yang selalu mereka buat, mereka pun sering kali terlibat baku tembak dengan pasukan Korea Utara yang mengakibatkan korban berjatuhan dari pihak pelajar sangatlah banyak, termasuk teman dari Kukapjo bernama Pio. Pihak Korea Utara sendiri sempat mendatangi basecamp tempat para pelajar itu berlindung untuk melakukan negosiasi kepada seluruh pelajar agar mereka dapat menyerah kepada pasukan Korea Utara di bawah pimpinan Mayor Pak Muran. Dikarenakan mereka juga tidak tega membunuh para pelajar itu yang tidak tahu menahu dengan apa yang sebenarnya terjadi di negara mereka. Mayor Pak Muran pun memberikan waktu hingga jam 12 siang agar mereka dapat menyerah terhadap pihak Korea Utara dan menurunkan bendera Korea Selatan yang berkibar di gedung sekolah itu. Setelah mereka mendengar pesan negosiasi itu, konflik internal pun kembali terjadi di pihak para pelajar, di mana Kukapjo ingin pergi dari tempat itu dan menyerah terhadap pasukan Korea Utara, sementara Oh Jam-yeon memilih mempertahankan tempat itu sesuai perintah dari Kapten Kang, dan juga mereka memilih tidak akan menyerah terhadap pasukan Korea Utara.
야, 이 비겁한 저스가! 죽는 게 그렇게 두렵나? 니는 개같이 죽어라! Kukapjo pun pergi meninggalkan kelompok itu agar ia selamat dari gempuran pasukan musuh, sedangkan yang lainnya menyiapkan persiapan dalam melawan pasukan Korea Utara yang akan datang ke base camp mereka. Sesuai dengan kesepakatan antara Mayor Pakmuran dan para pelajar, pasukan Korea Utara pun menuju base camp para pelajar itu tepat di jam 12 siang. Namun apa yang didapatkan oleh pasukan Korea Utara hanyalah perlawanan dari pihak pelajar. Dan dikarenakan keputusan itu yang diambil oleh pihak pelajar, maka Mayor Pakmuran pun meladeni mereka. 승리의 보고를 올리자! Dalam pertempuran itu, Kukapjo ternyata memilih untuk kembali membantu teman-temannya yang kesulitan menghadapi gempuran dari pihak Korea Utara. Namun ia tidak datang dengan tangan kosong, melainkan membawa persediaan senjata yang mereka curi saat membantu kendaraan Korea Utara yang terjebak di genangan berlumpur. Dengan senjata-senjata itu, mereka pun dapat bertahan sementara waktu sebelum pasukan Korea Utara menggerakkan kendaraan lapis baja mereka untuk membuat pasukan pelajar terpojok dalam pertempuran itu. Di saat pasukan pelajar telah berada di kondisi ujung jurang, Kapten Kang pun datang bersama rekan-rekannya, di mana Kapten Kang mengetahui kondisi yang terjadi di tempat itu berkat laporan dari salah satu pelajar yang melaporkan menggunakan radio komunikasi. Mereka pun datang dengan membawa senjata super bazooka yang diberikan oleh pihak Amerika untuk tujuan menghancurkan kendaraan lapis baja Korea Utara di medan pertempuran. Namun sangat disayangkan kedatangan Kapten Kang ternyata sudah terlambat, di mana seluruh para pelajar telah tewas dari peristiwa itu, termaksud Oh Jambyeon dan Kukapjo, di mana sebelum maut menjemput mereka berdua, mereka sempat berdamai dan bekerja sama untuk membantai pasukan Korea Utara yang sedang berusaha mengejar mereka di atas gedung. Dan atas pengorbanan dari pihak para pelajar, pasukan Korea Selatan pun berhasil mempertahankan daerah itu. Dan film pun selesai. Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine.
here on my bedroom floor, finding peace in the memories of you. I wasn't missing a